Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik-baik saja. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran fikih. Judulnya jual beli. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu mau absen dulu. Kita absen. Yang ada harap bilang hadir ya. Baik, ibu absen. Yang pertama Arifin, Arman Maulana, Berkiah, Firda Hayati, Muhammad Ridho, Muhammad Rahman Ansyari, Nursyah, Umar Setiawan. Hadir semua ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar itu ada gambar orang di pasar dan orang di supermarket. Nah, itu merupakan kegiatan apa yang ada di pasar dan supermarket itu? Apa kalian tahu? Ya, betul sekali. Itu merupakan kegiatan jual beli. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial. Nah, ia harus bisa berinteraksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya. Jadi, manusia itu juga memiliki kebutuhan. Itu ada dua kebutuhannya, itu kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Zaman dulu, jual beli itu sudah diterapkan. Nah, zaman dulu itu nggak ada yang namanya uang. Zaman dulu tukar menukar barang, yang mana orang menukar sesuai dengan kebutuhannya. Karena seiring berjalannya waktu, semakin modern, maka orang semakin berpikir kalau kita juga memerlukan uang untuk menukar barang. Jadi sistem barter ini jarang digunakan pada zaman sekarang. Kita sudah memakai yang namanya uang nih. Nah, apakah kalian ada yang pernah belanja menggunakan uang? Ya, salah satunya itu contoh jual beli. Pada zaman dulu kita sudah menerapkan sistem berdagang. Manusia menerapkan sistem berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jual beli sendiri artinya itu tukar menukar atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikihnya, jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang sebanding. Nah, ada macam-macam bentuk jual beli nih. Ada 5. Yang pertama ada jual beli barter, yaitu tukar menukar barang. Yang kedua ada money changer, artinya pertukaran mata uang. Yang ketiga ada jual beli kontan, yaitu dibayar tunai atau dibayar langsung. Yang keempat ada jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Yang kelima ada jual beli dengan cara lelang atau ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Nah, dalam hukum jual beli sendiri, jual beli itu hukumnya boleh atau mubah. Nah, ada 4 macam hukum jual beli. Yang pertama ada mubah atau boleh. Ini merupakan hukum asal jual beli. Yang kedua ada wajib. Nah, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Nah, yang ketiga ada sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Yang keempat ada haram. Nah, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat,
menjual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan menjual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat itu merupakan haram, haram hukumnya. Nah, dalam jual beli dalam Islam sendiri kita juga harus memperhatikan rukun jual belinya. Rukun jual belinya itu berupa yang pertama ada penjual dan ada pembeli. Yang kedua ada benda yang dijual. Yang ketiga alat tukar yang sah atau dalam zaman sekarang itu uang. Yang keempat ada ijab kabul. Nah, dan ada juga syarat sah jual beli. Nah, syarat sahnya ini yang pertama ada bagi penjual dan pembeli ya. Bagi penjual dan pembeli, yang pertama itu jual belinya dilakukan oleh orang yang berakal. Berarti orang yang belum berakal atau yang tidak berakal seperti orang bayi dan misalnya orang gila itu tidak sah jual belinya. Yang kedua ada jual beli dilakukan atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. Artinya jual belinya tidak dipaksa. Misalnya penjual memaksa untuk membeli yang ini padahal kehendak kita yang lain. Nah, itu maka tidak sah. Yang ketiga ada penjual dan pembeli sudah balik atau sudah dewasa gitu. Itu merupakan syarat bagi penjual dan pembeli. Nah, syarat-syarat yang dijual ini yang pertama ada keadaan barang suci dan dapat disucikan. Yang kedua ada barang yang dijual memiliki manfaat. Yang ketiga ada barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercaya kepadanya untuk menjual. Yang ketiga ada yang keempat ada barang yang dijual dapat diserah terimakan sehingga tidak menjadi penipuan dalam jual beli. Yang terakhir, yang kelima, ada barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli. Artinya barangnya ini sudah nampak di depan mata, sudah tahu bentuk dan ukurannya. Yang ketiga ada ijab kabul. Ini syaratnya yang pertama ijab. Nah, ijab ini pernyataan penjual barang, sedangkan qabul ini perkataan pembeli barang. Nah, jadi ijab ini disebutkan oleh penjual dan qabul ini dikatakan oleh orang yang membeli. Ya, syaratnya yaitu yang pertama ada qabul harus sesuai dengan ijab. Ada kesepakatan antara ijab dan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Yang ketiga, akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya, buku ini akan saya jual kepadamu 10.000 jika saya menemukan uang. Nah, berarti itu tidak sah karena dia akan membayar jika menemukan uang. Gimana kalau dia tidak menemukan uang maka tidak dibayar? Nah, itu tidak sah. Jadi yang terakhir ini akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Nah, akad itu tidak boleh seperti janji. Misalnya ulun janji esok akan bayar misalnya. Gak boleh harus sekarang. Harus ada uang, ada barang gitu ibaratnya. Nah, dalam jual beli ini juga sering terjadi penyesalan, baik itu di antara penjual atau pembelinya. Nah, biasanya penyesalan ini karena mereka itu kurang hati-hati, tergesa-gesa, ceroboh, atau karena sebab lain. Kan kita tahu ya. Cara mengatasinya gimana nih? Dalam Islam itu sudah diatur. Jadi kita perlu melakukan khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Nah, maksudnya di sini adalah pembeli maupun penjual mempunyai kesepakatan
untuk mengambil keputusan dengan meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu karena sebab tertentu. Baca atau menyimpulkan materi kita jual beli ini. Ya, terima kasih kepada Arman karena sudah menyimpulkan. Selanjutnya Ibu beri tugas. Tugasnya halaman 91 sampai 92, pilihan ganda. Minggu depan kumpulkan, Ibu tunggu. Selanjutnya ada yang ditanyakan dari materi kita hari ini? Silahkan jika ada yang bingung. Baiklah, jika tidak ada, Ibu harap kalian semua sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk menerapkan jual beli sesuai syariat Islam. Jika ingin membeli sesuatu, maka ucapkanlah akad setelah membelinya, seperti terima kasih atau kalau dalam bahasa Banjar itu tukar, kalau bahasa Indonesianya bisa dibeli. Nah, seperti itu. Dan kita juga harus memiliki adab sebagai seorang pembeli dan penjual. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jantinaba. Amin. Amin. Selanjutnya Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu salah hilaf mohon dimaafkan karena Ibu juga manusia yang penuh dengan khilaf dan salah. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.